Ini adalah kumbang terbesar di dunia, dan ini jariku. Dan di video ini, aku akan menguji seberapa kuat sebenarnya kumbang-kumbang ini. Aku juga akan menunjukkan kepada kalian spesies lipan yang paling gila, serangga yang tampak seperti alien, dan banyak serangga keren lainnya. Dimulai dengan serangga pembunuh. Yap, serangga pembunuh. Dan kalau itu terdengar mematikan, itu karena memang agak mematikan. Tapi mereka juga cukup keren, biar kutunjukkan. Jadi, aku lepaskan serangga pembunuh ini ke dalam kandang kecil yang kubuat untuk mereka. Dan sekarang kalian bisa lihat mereka dengan jelas. Yang membuat makhluk ini yang sangat keren adalah kalau kalian lihat di sini, mereka punya bagian mulut tajam yang super aneh. Ini disebut rostrum. Dan dengan alat itu, mereka bisa menusuk mangsanya, menyuntikkan sejenis racun enzim pencernaan spesial ke mulut mangsa. Lalu menggunakan rostrum tersebut, mereka menyedot isi perut mangsanya seperti sedang minum es cekek. Gila banget sih. Dan seperti yang kalian lihat, aku punya beberapa ekor karena aku mendapatkan spesies khusus yang bisa hidup dan berburu bersama. Sekarang paham kan kenapa disebut serangga pembunuh? Jadi mari kita beri mereka makan jangkrik dan dokumentasikan cara berburu mereka. Nah, aku tahu ini tidak akan lama karena serangga pembunuh adalah beberapa pemburu terbaik di luar sana. Dan aku benar, karena seketika itu juga jangkrik yang tidak beruntung ini kebetulan memanjat potongan kayu tempat semua serangga pembunuh itu bersembunyi. Dan salah satu dari mereka sedang berjaga dan langsung melihat jangkrik itu. Sekarang waktunya berburu. Seperti pembunuh sungguhan yang bergerak sangat diam-diam, serangga pembunuh melakukan hal yang sama persis. Dan si bung ini merayap sangat lamban ke arah targetnya. Dan saat jaraknya perlahan menyempit, sang pembunuh menunggu kesempatan sempurna untuk menerkam jangkrik. Sekarang sudah berada dalam cengkraman serangga pembunuh itu. Wow, langsung saja kalian bisa melihat rostrumnya menusuk ke dalam jangkrik. Dan ya, bagian dalam jangkrik ini sekarang sedang diubah menjadi es cekek yang berair untuk disedot oleh serangga pembunuh ini. Ya, kedengarannya enak. Oke, aku tutup dulu ah. Aku nggak mau kalau dia ntar menggigitku saat aku tidur atau semacamnya. Oke, spesies serangga berikutnya adalah salah satu yang sudah lama aku tunda untuk mendapatkannya. Tapi ini adalah lipan. Ya, aku akhirnya punya satu. Meskipun mereka semua sangat berbisa, tapi astaga. Biar aku tunjukkan pada kalian. Ya, aku juga nggak beli yang kecil. Aku beli salah satu spesies terbesar di Amerika Serikat. Lipan raksasa Texas berkepala merah. Dan seperti yang kalian lihat, mereka ini cukup jahat. Karena dia langsung mencoba memanjat sisi wadah untuk kabur. Yang jelas tidak kuinginkan karena ya kita semua tahu Coyote Peterson yang terkenal itu yang disengat dan digigit oleh segalanya. Nah, dia digigit oleh lipan yang sangat mirip dengan ini. Dan iya, berdasarkan reaksinya, kalian mungkin bisa tahu itu adalah sesuatu yang ingin ku coba hindari. Tapi kurasa sepadan karena aku bisa menunjukkan kepada kalian betapa gilanya mereka sebagai hewan peliharaan. Dan ayo kita masukkan dia ke dalam kandang ini. Nah, mereka ini biasanya tinggal di lingkungan gurun. Jadi kita akan menggunakan sedikit pasir untuk kandang ini, tapi juga campuran tanah yang padat dan bahan alami lainnya. Karena itulah yang memberikan kondisi terbaik di lingkungan kandang mereka. Lalu kita ingin memberi dia beberapa benda alami untuk tempat bersembunyi. Dan terakhir beberapa tengkorak di sini untuk menandakan betapa mematikannya mereka bagi serangga lain. Oke, ayo kita masukin lipannya ke dalam kandangnya. Dan tolong jangan gigit aku juga ya, itu akan sangat kuhargai. Tapi dia cuma mau merayap keluar. Ternyata cukup lembut ya. Ayo jalan. Iya, silahkan merayap keluar. Ayo. Yap. Ya seperti itu. Iya. Lalu si bung ini langsung berjalan berkeliling kandangnya. Dan yang membuat mereka keren adalah tentu saja banyaknya kaki yang mereka punya. Mereka disebut centipede dalam bahasa Inggris karena centa berarti 100. Dan mereka pada dasarnya punya sekitar 100 kaki. Tapi tidak tepat 100. Karena aku sebenarnya menghitung berapa banyak kaki yang dimiliki oleh si bung ini. Jumlahnya cuma 40. Iya, namanya bohong gak 100, tapi ya tetap aja banyak. Keren banget ngelihat mereka jalan-jalan. Tapi lebih keren lagi lihat mereka makan. Jadi kalian sudah tahu, aku punya jangkrik. Dan jangan buang-buang waktu, mari kita masukkan benda ini ke dalam. Dan keadaan langsung menarik karena aku jatuhkan jangkrik tepat di depan wajah lipan itu. Tapi untungnya bagi si jangkrik, si lipan sedang teralihkan perhatiannya. Jadi jangkrik itu mulai berjalan lurus melewati wajahnya dan malah mulai berjalan di atas tubuhnya. Dan kemudian dia mulai menaikinya seperti naik kereta api. Hei, jujur, bahaya tahu. Kereta ini bisa makan kamu, bro, hati-hati. Dan benar saja, karena hanya 30 detik kemudian, si lipan sekali lagi bertemu dengan si jangkrik. Dan kali ini si lipan benar-benar melihatnya. Jadi si lipan mulai mengikuti ke arah jangkrik itu lari. Dan aku pun mengikuti lipan itu dengan kameraku. Saat itulah kulihat mereka berdua bertemu lagi. Dan kali ini lipan itu melakukan serangannya. Si jangkrik mencoba melarikan diri melalui kayu-kayu. Tapi saat kulihat ke balik sudut, jelas sekali si jangkrik tidak bisa kabur. Karena dia sekarang berada dalam cengkraman predator puncak gurun yang gila ini dan sedang dikunyah. Kerja bagus, lipan. Meskipun kamu sedikit menyeramkan, sebenarnya sangat keren melihatmu berburu. Oke, kita hampir sampai pada kumbang terbesar di dunia dan menguji seberapa kuat mereka. Namun aku harus masih menunjukkan
tunjukkan pada kalian hewan peliharaan serangga gila berikutnya di daftarku ini, yaitu kaki seribu raksasa. Nah, alasan kutunjukkan kaki seribu tepat setelah menunjukkan Lipan adalah karena mereka sangat mirip dalam banyak hal, tapi mereka juga sangat berbeda dalam banyak hal. Nah, perbedaan pertama adalah, ya kalian tahu kan Lipan punya gigitan yang sangat gila seperti yang kubicarakan tadi, yang sangat-sangat menyakitkan itu. Nah, kaki seribu adalah kebalikannya, dan mereka adalah beberapa makhluk paling ramah sepanjang masa. Dan untuk membuktikan itu, aku akan membiarkan dia merayap di atasku. Dan astaga, sensasi sekitar 300 kaki kecil yang merayap di tanganku ini rasanya aneh sekali. Aku bahkan gak tahu gimana ngejelasinnya. Tapi kalau harus, aku akan bilang ini sangat geli. Karena seperti yang kalian lihat, setiap kaki pada kaki seribu ini hampir seperti tajam, yang membuatnya bisa mencengkram dengan sangat baik pada apa yang dipijaknya. Tapi ya, itu benar-benar perasaan yang aneh. Aku bahkan membiarkan dia merayap di atas boneka ular keren yang kupunya. Kalian lihat, aku nggak cuma beli kaki seribu biasa untuk video ini. Aku habis-habisan dan membeli kaki seribu yang paling masif atau gede ya sepanjang masa, yang disebut kaki seribu raksasa Afrika. Nama yang sebenarnya tidak terlalu kreatif. Mereka cuma bilang itu raksasa, dari mana asalnya, dan bahwa itu adalah kaki seribu. Ya nggak akan komplain juga lah ya, gampang diinget. Sekarang ada satu masalah, karena tempat kubeli ini secara spesifik menulis di deskripsinya, jangan menggunakan serat kelapa. Nah, kalau kalian nggak tahu, serat kelapa itu pada dasarnya seperti cawan suci bagi para pembangun terarium. Itu cuma sejenis tanah khusus yang bisa menahan kelembaban dengan sangat baik. Tapi ya, rasanya tidak masuk akal untuk tidak menggunakan ini dalam sebuah rakitan. Sepertinya aku belum pernah membuat kandang tanpa ini. Jadi, karena hanya serat kelapa yang kupunya, aku berkendara ke toko terbaik sepanjang masa setelah Walmart, tentu saja Petco. Dan di sana aku mendapatkan jenis tanah khusus yang bukan serat kelapa. Aku juga mendapatkan beberapa bahan mulsa ini, yaitu serpihan kayu, dan sedikit lumut. Tapi untuk bahan rahasia tangki kaki seribu ini adalah benda ini yang akan kutunjukkan segera. Jadi saat aku kembali ke rumah, aku mulai mencampur semua bahan tanah baruku. Semua bahan yang kupilih ini dirancang khusus untuk menahan kelembapan sebanyak serat kelapa, bahkan lebih, yang seperti yang kalian lihat membuatnya sangat-sangat basah. Oke, sempurna kalau ini sekarang sangat basah, karena kalau terlalu kering, kaki seribu ini tidak akan bertahan lama. Mereka mengering dengan cepat. Jadi aku harus sering-sering menyemprot benda ini untuk memastikan selalu bagus dan lembab. Tapi karena kita harus menjaganya tetap basah, jamur mungkin akan tumbuh di sisi kandang. Disitulah bahan rahasiaku berperan. Aku punya kutu loncat. Nah, kalau kalian sudah melihat videoku yang lain, kalian mungkin menganggapnya nggak keren, tapi maksudnya aku tetap menganggap mereka keren, oke? Bebaslah, guys! Iya, kutu loncat ini adalah serangga putih super kecil yang akan berkeliling dan membersihkan jamur kalau tumbuh. Jadi ya, mereka sempurna. Terakhir aku masukkan potongan kecil kulit kayu gabus di sekitarnya untuk menghias tempat itu dan menambah tempat berteduh. Nah, itu dia. Ini adalah kandang kaki seribu yang fantastis. Mari kita masukkan si Bung ke dalam. Bebaslah, kawan. Aku harap kamu suka rumah barumu. Menghabiskan waktu lama untuk ini. Sebenarnya 10 menit sih, tapi ya, semoga suka. Setelah dia merasa cukup nyaman, dia membuka gulungan tubuhnya dari bentuk bola dan mulai menjelajahi kandangnya. Sekarang sebenarnya gak banyak yang bisa dibicarakan tentang dia, sayangnya karena dia itu cuma berjalan sekeliling dan nggak melakukan hal lain. Hal utama yang membuat mereka keren dan juga mirip dengan Lipan adalah jumlah kaki mereka yang gila. Dan rata-rata kaki seribu punya kaki jauh lebih banyak daripada Lipan, seperti yang kalian lihat. Sangat bagus. Iya, si Bung ini cuma berkeliaran di kandang selama sekitar 30 menit, tapi akhirnya setelah dia merasa cukup nyaman, dia akan mulai menggali ke bawah lantai seperti yang kalian lihat di cuplikan ini. Dan dia pada dasarnya cuma akan santai di sana selama sekitar 90% hidupnya, cuma memakan bahan organik mati atau semacamnya. Keren. Berikutnya di daftarku, aku sebenarnya punya sesuatu yang sangat menarik yang belum pernah kutunjukkan di channel ini sebelumnya. Sebuah ketonggeng.